Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil wa anzalal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Qala ta'ala fil qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati pengurus Masjid Agung Nurul Iman, yang kita banggakan bapak-bapak, ibu-ibu hadir, pastikan bukan dari lingkaran ini, lingkungan masjid, tapi ada yang dari Teluk Bayur, ada yang dari jauh-jauh, dari Padang Selatan, Padang Timur, Padang Barat, Kota Tengah, ada yang dari Luki, Lubuk Begaluang, ada yang sekitar Padang Selatan. Kami ucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu meramaikan Masjid Agung Nurul Iman. Kajian kita dalam waktu 15 menit adalah sebenarnya beriman, bertakwa itu seperti apa? Karena Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa seperti difardukan kepada umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Saya mencoba menggambarkan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, ayat yang kita bacakan, wahai orang yang beriman, bertakwa. Bertakwalah kamu kepada Allah. Ayat yang keduanya, wa kunu ma'as shodiqin, dan adalah kamu bersama orang-orang yang benar. Ini judul kita pada malam hari ini adalah hubungan iman, takwa, dan berteman dengan orang yang benar. Ini kajian kita, mudah-mudahan dalam waktu yang sangat singkat Bapak Ibu bisa membawa hikmahnya sampai ke rumah nanti. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, iman itu secara bahasa adalah aman. Aman. Dalam pengertian agak lebih spesial adalah nyaman. Nyaman. Atau dalam pengertian orang yang beriman itu dia damai. Damai.
Tapi ada juga para ahli menyebut dengan tenang atau nyaman. Oh, kalau begitu orang beriman, orang yang aman, orang yang nyaman, orang yang tentram, dan dia damai. Itu makna akar dari kata amana, yu'minu, tu'minu, mu'minin, mu'minat. Jadi kalau ada wahai kaum muslimin dan kaum muslimat, mukminin dan mukminat, itu artinya orang yang aman-aman, orang yang nyaman, orang yang tentram, orang yang damai, orang yang tenang dalam menghadapi hidupnya. Pertanyaannya, sudahkah kita dapatkan definisi atau pengertian itu? Jawabnya belum. Kita kadang-kadang tidak aman, kadang-kadang tidak nyaman, kadang-kadang tidak tentram, kadang-kadang tidak damai. Ada fluktuasi. Nah, itu makanya para ulama tauhid menyebut al-iman itu adalah yazidu wa yanqusu. Iman itu ada naik, ada turun. Yazidu bitta'atillah. Iman itu bertambah kalau kita taat. Oh, kalau gitu kunci orang beriman dia taat. Wa yanqusu bil ma'siyatillah. Iman itu akan turun kalau kita banyak melakukan perbuatan maksiat. Jadi ada standar kompetensi. Kapan kita menjadi aman, kapan kita menjadi tenang, nyaman, dan damai? Ketika ada ketaatan. Jadi ukurannya taat. Ukurannya soleh. Ketika ketaatan dan kesolehan kita meningkat, otomatis kita aman. Sebaliknya, ketika ketaatan dan kesolehan itu menurun atau lebih banyak mengerjakan perbuatan maksiatillah, perbuatan maksiat, dosa, maka otomatis ketenangan, kenyamanan, ketentraman, kedamaian tidak kita dapatkan. Apa dasarnya, Ustaz? Wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Aku yang memberikan keamanan, ketenangan, kenyamanan, kedamaian itu kepada orang yang beriman. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Aku yang memberikan ketenangan ke dalam jiwa. Bukan pangkat, bukan jabatan, bukan tuah, bukan nama, bukan gelar, bukan kekayaan. Tidak. Kenapa? Itu adalah hak prerogatif, hak mutlak. Memberikan ketenangan, kenyamanan itu kepada hati orang yang beriman. Kapan? Liyazdadu imana ma'a imanihim. Ketika fluktuasi imannya itu meningkat, tenang dia. Tapi ketika fluktuasi imannya turun naik, wah kalau gitu sehari-hari ini bisa tenang, bisa aman, bisa nyaman, bisa tidak aman, bisa tidak nyaman, bisa tidak tenang. Nah, Bapak-bapak, kalau gitu bagaimana sebenarnya dalam teori para kajian-kajian para ahli tauhid? Oh, taat itu dibuktikan dengan mereka banyak berzikir. Dibuktikan dengan mereka banyak berzikir. Apa standar kompetensi orang yang beriman berzikir?
Apa standar kompetensi orang itu bisa aman berzikir? Mana buktinya? Ar-Ra'd 28. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillahi ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman itu hatinya akan tentram, hatinya akan tenang, hatinya akan nyaman, hatinya akan aman. Hanya dengan berzikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sadarlah, kata Allah, ketahuilah, hanya dengan berzikir jiwa pasti tenang. Ustaz, berzikir kok manga? Atau seperti apa pula profil orang yang berzikir? Para ahli-ahli tasawuf, karena tidak bisa diselesaikan oleh para ahli tauhid, maka kita pindah kepada ahli tasawuf. Ada zikir dengan membaca, ada zikir dengan menyebut, ada zikir dengan mengingat, ada zikir dengan lidah, ada zikir dengan hati, ada zikir sendiri-sendiri, ada zikir bersama-sama, ada zikir yang terpimpin, terstruktur, ada zikir yang tidak dipimpin dan tidak terstruktur. Ada zikir itu dalam kondisi berdiri, ada zikir itu dalam kondisi duduk, ada kondisi itu dalam keadaan berbaring. Ada zikir al-aqlu, akal, namanya tafakkar. Ada zikir dengan qalbu atau dengan hati. Bahkan ada zikir dengan roh. Apa pula dasarnya, Ustaz? Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahar. Sebut, ingat, baca olehmu Allah itu di dalam qalbu. Tadarruan wa khifatan wa dunal jahar. Dengan penuh rasa takut dan tawaduk, tanpa suara. Apa namanya zikirnya? Zikir ismu zat, menyebut kalimah Allah. Ada yang lain menyebutnya dengan menyebut kalimat mustatirun, hu. Ada dengan menyebut kalimat al-haq, hak, 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 hak. Oh, macam-macam namanya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dan itu ada di dalam umat Islam. Ketika saya beberapa hari yang lalu pulang dari Uzbekistan, di Uzbekistan itu masyarakatnya 100% Muslim bermazhab Hanafi. Kalau kita Indonesia rata-rata bermazhab Syafi'i. Kalau Arab Saudi rata-rata bermazhab Maliki. Kalau Uzbekistan 100% bermazhab Hanafi. Ibu, Bapak yang saya hormati, yang saya ikuti di sana, di Uzbekistan, di Isfahan, di Samarkand, di Bukhara, tempat lahirnya Imam Bukhari, tempat lahirnya Abu Mansur Al-Maturidi, tempat lahirnya Imam Bahauddin Naqsabandi, tempat lahirnya Imam At-Tirmizi, Al-Hakim At-Tirmizi, tempat lahirnya Imam Abbas Babas Samasi, lahirnya Imam Said Al-Khulali. Ada 19 ulama besar di dunia. Tempat lahirnya Timur Leng, yang menundukkan Mongolia, yang mengislamkan negara-negara komunis Uni Soviet, namanya Timur Leng. Bagaimana amalia orang di sana, Bapak Ibu?
Tadi saya mengira orang Hanafi itu, dalam pikiran saya, dalam kitab yang saya baca, dalam kajian-kajian Imam Hanafi, orang Imam Hanafi, dia berzikirnya adalah imamnya. Misalnya, ba'da solat tadi, seorang imam memimpin, Ilahi ya Rabbana subhanallah. Semua makmum membaca subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Semua baca Allahu Akbar. Lalu dia membaca La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Yang bacanya imamnya saja, yang lain tidak suara. Baik itu di Masjid At-Tirmizi maupun di Masjid Imam Bukhari maupun di Masjid Imam Abbas As-Sabasi maupun pada Imam Said Al-Khulal maupun pada salat saya bersama dengan jamaah di sana di makamnya Syekh Bahauddin Naqsabandi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Imamnya berdoa. Tak ada orang yang beralih tempat duduknya sebelum imamnya selesai membaca doa. Itu Hanafi. Sebenarnya yang paling hebat itu adalah mestinya Syafi'i, Imam Syafi'i. Maka ada zikir yang dipimpin, ada zikir yang tidak dipimpin. Saya bilang lagi, ada zikir yang terstruktur, ada zikir yang tidak terstruktur. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bedanya dengan Imam Syafi'i apa? Kalau tadi kita baca waladdallin amin, itu Syafi'i, Maliki, Ahmad Ibnu Hanbal. Tapi kalau Hanafi tidak, waladdallin. Orang tenang aja semua. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Langsung imamnya, dia tidak baca amin bersama. Itu aja bedanya. Saya teruskan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, itu adalah pertemuan saya para ulama-ulama seluruh dunia. Dari 18 negara di dunia, kami melakukan festival ulama sedunia. Namanya Al-Ulama As-Sufi Al-Alami, pertemuan ulama-ulama tasawuf seluruh dunia, di kebetulan tempatnya di Uzbekistan. Bapak Ibu, orang yang berzikir itu kata Allah akan tenang, akan tentram. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Pak, kalau dalam kajian bahasa, alabi kan ada dalam Al-Quran. Alabi itu menunjukkan kausalitas atau nature law. Hanya dengan berzikirlah kamu akan tenang. Itu maknanya. Hanya. Oh, kalau gitu, ayat yang kita baca dalam surat Al-Fat, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, aku yang memberikan keamanan, ketenangan, kedamaian ke dalam jiwamu hanya dengan berzikir. Bapak Ibu, oh kalau itu apa standar kompetensi seseorang beriman? Berzikir. Berzikir. Bisa baca Yasin, bisa baca la ilaha illallah, bisa baca subhanallah, bisa baca alhamdulillah, bisa baca la ilaha illallah. Bukan seperti pemahaman secara umum, oh kalau sudah disebut berzikir, itu pasti membaca la ilaha illallah, itu pasti membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tidak. Karena ada zikir dengan akal, ada zikir dengan perbuatan, ada zikir dengan lisan.
Bapak Ustadz, apa hubungannya dengan takwa? Takwa itu adalah apabila lidahnya berzikir, akalnya berzikir, hatinya berzikir, perbuatannya berzikir. Dalam kajian syariat, itulah yang disebut dengan takwa. Apa itu takwa? Dengan asal kata wikoyah. Wikoyah, apa itu artinya? Waspada. Kalau ditanya orang, apa itu takwa Ustadz? Takwa, hati-hati. Apa itu takwa? Waspada. Dengan mana hafizah, memenjaga, memelihara. Apa yang dijaga dan apa yang dipelihara itu lidah, hati, perbuatan. Oh, sederhana dalam kajian-kajian tafsir itu Bapak. Oh, kalau gitu orang yang bertakwa, orang yang menjaga lidahnya, orang yang menjaga hatinya, orang yang menjaga perbuatannya. Atau dalam kaidah lebih jauh disebutkan oleh para ulama tauhid, ayat takiyal insanu ma ya'dhabu rabbuhu wa ayat takiyal insanu ma ya'dhabu li nafsihi wa idrarun li ghairi. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjaga lidahnya, hatinya agar Allah tidak murka, agar Allah tidak murka, agar Allah tidak marah. Bapak Ibu, yang kedua, wa ayatakal insanu ma yaghdabu li nafsihi. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjaga dirinya agar orang lain tidak disakitinya. Sederhana. Wa idrarun li ghairi, dan menjaga dirinya agar ia menjadi tenang. Wah, kalau gitu sederhana. Apa itu takwa? Menjaga dirinya dengan Allah, menjaga dirinya sesama manusia, dan menjaga dirinya sendiri agar dia tidak sombong. Oh, kalau gitu puasa la'allakum tattaqun. Kan itu ujung ayatnya. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Apa maksudnya? Orang yang mampu menjaga lidahnya, orang yang mampu menjaga hatinya, orang yang mampu menjaga perbuatannya. Yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada manusia, yang ketiga kepada dirinya agar dia tidak sombong. Wah, kalau gitu bisa saya simpulkan, mengapa kita puasa? Menahan. Apa yang ditahan? Lidah. Apa yang ditahan? Hati. Apa yang ditahan? Perbuatan. Dari apa? Dari perbuatan maksiatillah, daripada perbuatan jahat kepada Allah, jahat kepada manusia, jahat kepada diri sendiri. Siapakah manusia yang jahat kepada dirinya sendiri itu, Ustaz? Wa iza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dan apabila dibacakan kepada mereka tentang la ilaha illallah, mereka sombong, mereka cuek, mereka acuh, mereka tidak peduli, mereka melecehkan dan meremehkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, puasa salah satu rukun Islam untuk memperjuangkan kalimah la ilaha illallah itu di dalam diri kita, untuk memantapkan kalimah la ilaha illallah. Oleh karena itu Nabi mengajarkan kepada kita, aksiru jadidu imanakum bi aksiru la ilaha illallah. Perbarui iman kamu itu dengan banyak-banyak membaca kalimah la ilaha illallah. Karena tidak ada teori, belum ada teori ilmu pengetahuan, belum ada profesor, doktor, ahli apapun dalam bidang ilmunya, dia tidak bisa tenang terkecuali dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Bapak-bapak, ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu, karena ini malam kedua kita, bagaimana kita eksistensi kita, bagaimana kita menjaga, memelihara, waspada, hati-hati. Dalam bulan puasa kita diberi kesempatan oleh Allah 1 bulan. 1 bulan untuk menjaga lidah, untuk menjaga hati, untuk menjaga perbuatan. Ketika itu bisa kita amalkan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosanya yang telah berlalu. Ini kajian kita pada malam hari ini. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.